Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Doa saya untuk kita semua, semoga kita sehat, imun kita kuat, sehingga kita bisa terhindar dari wabah. Nah, amin ya robbal alamin. Oke, pada sesi video kali ini saya akan memaparkan tata cara serta teknis penyusunan laporan SPT PPh pasal 21 masa Desember 2020. Sebenarnya kurang lebih sama seperti tahun-tahun lalu saja, dikarenakan tahun 2020 itu ada BP 21 DP atau ditanggung pemerintah, itu ada perubahan sedikit. Oke, tidak buang-buang waktu, sebelum kita mulai silahkan like video ini and subscribe, gratis semuanya. Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Dasar ketentuannya yaitu di PMK 44 ya, seperti kita ketahui bersama di 2020 ada 3 kali PMK 44 pertama 2020, lalu nomor 86 PMK 3 2020, lalu yang terakhir PMK 110 ya, 110 PMK 3 2020. 21 itu sekelak di 86. Adapun peraturan direktur nomor Per 16 PJ 2016, edarannya nomor 47. Teman-teman ya, saya yakin sudah baca semua ya, sama PMK 86 dan 110 yang terupdate. Lalu untuk PP pasal 21 DTP ditanggung pemerintah yang mulai dari April hingga Desember itu diberikan kepada pegawai dengan kriteria sebagai berikut ya. Ya, adapun untuk pemberi kerja itu memiliki KLU sebagaimana di PMK 86, banyak KLU tertera di situ, yang cocok mana berarti dia wajib memberi DTP ke karyawannya setelah ditetapkan sebagai perusahaan kita dan telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikut. Modo memiliki NPWP pasti, karyawannya memiliki NPWP, dan pada masa pajak yang bersangkutan atau tahun di 2020 brutnya tidak lebih dari 200 juta. Itu kriteria yang mendapatkan PP 21 ditanggung pemerintah. Adapun di pasal 2 ayat 5 dan 7, jadi pasal 2 ditanggung pemerintah itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibayarkan secara tunai. Jadi setiap bulan yang biasanya PPh 21 nya dipotong, itu ditunjang atau ditanggung, semuanya pokoknya PP 21 itu menjadi insentif untuk karyawan itu sendiri ya. Jadi PP 21 ditanggung pemerintah dan diterima oleh pegawai dari pemberi kerja setiap bulannya dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi PP 21 yang menjadi insentif itu jangan dikenakan pajak lagi ya. Kita hari ini fokusnya untuk seperti judul, sesuai judulnya, teknis penyusunan laporan SPT 21 masa. Kurang lebih aturan-aturan pasal-pasal ya seperti ini ya. Silakan capture dan dibaca. Nah, jadi dalam hal pegawai yang menerima insentif PP pasal 21 ditanggung pemerintah itu menyampaikan SPT tahunan orang pribadi 1721 tahun pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran yang berasal dari PP pasal 21 ditanggung pemerintah itu dapat dikembalikan. Jadi untuk PP 21 itu kan hitungannya per bulan. Ketika setahun Desember itu ada hitungan ulang, namanya hitung ulang selama 12 bulan tersebut. Nah, ketika itu ada lebih pembayaran, kelebihan tersebut tidak bisa dikembalikan karena itu merupakan kelebihan dari LB yang ditanggung pemerintah ya, 21 yang ditanggung pemerintah. Beda dengan Janmar, karena kan mulai DTP itu April hingga Desember, itu kelebihan pembayaran PP itu nggak bisa di-adjust, itu nggak bisa dikembalikan. Tapi yang Januari Maret itu bisa, karena waktu itu belum diterapkan peraturan ditanggung pemerintah. Silahkan direkon, teman-teman rekon berapa PP 21 Janmar, berapa PP 21 April Desember. Dapat selisihnya silakan, Janmar bisa dikompensasi atau bisa di-adjust di Desember, atau bisa menjadi pengurang atau bisa dikembalikan. Tapi kalau April sampai Desember itu tidak bisa. Kita lanjut. Contoh perhitungan PP pasal 21 ini intinya ya.
Jadi contoh Tuan Y itu K1, K1 itu maksudnya kawin, statusnya kawin punya anak 1. Pegawai tetap di PT Z Industri Makanan Ternak pada bulan Januari sampai Desember 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 330.000. Nah, penghasilan bruto Tuan Y yang disetahunkan itu adalah 198 juta. Dari mana? Ya 16.500 dapatlah 198 juta. Karena masih di bawah 200 juta, maka Tuan Y dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 di tahun sejak masa April hingga Desember. Kalau masih di bawah 200 juta itu dapat insentif PPh pasal 21 DTP. Oke, next. Nah, ini contoh simulasi perhitungannya ya, perhitungan ke bawah, cara tahu lah PPh-nya per bulan berapa. Kita sekarang hitung PPh perhitungan pasal 21 terutang bulan Januari. Gaji dan tunjangan itu sebesar 16.500.000. Jadi pengurangnya ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan 500.000 per bulan. Ini maksimal 6 juta setahun. Nah, biaya jabatan itu maksimal 6 juta setahun. Biaya pensiun 330.000 per bulannya. Jadi penghasilannya itu sebulan, ya tinggal dikurangin gajinya berapa, dikurangi unsur pengurang, biaya jabatan dan biaya pensiun, dapatlah 15.670.000. 830 ini adalah total dari pengurangnya, 500 plus 330.000. Hingga penghasilan neto sebulan si Tuan Y tadi 15.600.000. Dan ketika disetahunkan kali 12, maka penghasilannya selama setahun itu mendapat 108.000. Lalu dikurang lagi dengan PTKP-nya. PTKP-nya K1. K1 itu berarti ya kawin anak 1. PTKP untuk tahun 2020 itu 54 juta. Karena dia kawin berarti ditambah 4.500.000 dan punya anak 1 tambah lagi 4.500.000. Dia dapatlah 63 juta PTKP-nya. Penghasilan tidak kena pajak. Ya dikurangin yang setahun tadi berapa, dikurangin PTKP dapatlah 125 juta 40.000 sebagai PKP, penghasilan kena pajak. Nah, sekarang tinggal hitung PPh-nya. Ini dasar PKP-nya ya. Tinggal hitung PPh-nya. PPh seperti biasa menggunakan tarif pasal 17, 5%, 15, 25 dan 30. 5% dihitung dari 50 jutanya. 50 jutanya dapatlah 2.500.000. 50 juta kali 5%. Sisanya berapa? Sisanya didapat dari mana? 75 kos 40.000 didapat dari ya ini selisih antara 120 juta dan 50.000. Jadi cara menghitung PPh-nya seperti itu. Nah, yang selisihnya itu dikalikan 15%. Nah, yang bisa dikali 5% hanya 50 jutanya. Sehingga selisihnya dikali 15% dapatlah 11 juta. Nah, tinggal di total. Total dapatlah 13.756.000. Nah, ini adalah PPh terutang selama setahun. Teman-teman tinggal bagi saja 12 bulan. Ya, karena setahun ada 12 bulan sehingga dapat 1.146.000 sekian. Nah, inilah PPh yang terutang setiap bulannya. Januari setiap bulannya, Februari juga segini, Maret juga segini, hingga Desember segini, kecuali gajinya itu tidak flat 16.500.000. Jadi teman-teman silakan hitung lagi tiap bulannya ya. Ini karena kita buat contoh flat 16 juta tiap bulan ya, maka PPh-nya setiap bulan juga 1 juta. Oke. Note, perhitungan PP21 masa Januari hingga Maret itu masih mengikuti ketentuan Per 16 PJ 2016. Tidak ada insentif atau tidak ada DTP Januari hingga Maret ya. Tidak ada DTP. Lalu besarnya penghasilan yang diterima karyawan bulan Januari 2020 adalah nanti sudah dapat gajinya per bulan 16,5 juta, dikurangi iuran pensiun dan dikurangi PP pasal 21-nya sehingga dapat 15.023.000. Lain diterima di bulan Januari, Februari dan Maret 15 juta ya, karena sudah dikurangi dengan pensiun dan PP pasal 21-nya. Jika terima bersih 15.023.000. Ini untuk Januari hingga Maret, berbeda April hingga Desember karena DTP. Yang bulan Aprilnya seperti ini,
perhitungannya kurang lebih sama yang saya jelaskan di atas tadi, sehingga dapat 13.756.000 ini ya. Lebih sama ya, teman-teman bisa lihat yang tadi sama, dapat PP-nya sekian, 1.100.000 setiap bulannya. April. Nah, adapun perhitungan salary yang diterimanya, salary yang diterima itu berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kan gajinya dikurang sama ini PPh-nya, sehingga dapat 15 jutaan. Kalau di bulan April itu gajinya itu ditambah dengan PPh tadi, bukan dikurang tapi malah ditambah. Kalau dikurang, lalu ditambah sama. Ini untuk PPh 21 yang dipotong ya, karena versi perusahaan itu berbeda. Ada yang dipotong, ada yang ditunjang, ada yang ditanggung. Kalau ditunjang ya lebih bagus lagi. Tadinya 16.500.000, 1.100.000 ya ditunjang atau ditanggung perusahaan, tinggal dipotong ke karyawan dan ditambah lagi sama PPh-nya 1.100.000 yang lebih banyak. Balik ke perusahaannya, peraturannya seperti apa. Ya. Lalu note-nya, perhitungan PP 21 masa April dan seterusnya harus memperhatikan ketentuan insentif PP pasal 21 seperti PMK 86. Perhitungan PP 21 masa Mei sampai Desember mengikuti perhitungan masa April. Jadi April sampai Desember itu sama perhitungannya, insentifnya atau PP 21-nya diberikan ke karyawan sebagai insentif. Nah, karena tuannya berhak memanfaatkan insentif, maka PP pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja saat pembayaran penghasilan kepada pegawai setiap bulannya. Inilah untuk perhitungan Januari hingga Desember, April Desember DTP dan Januari Maret belum DTP. Ini adalah laporan realisasi ya. Saya akan lanjutkan di video saya selanjutnya. Silakan teman-teman subscribe-nya, like-nya jangan lupa, dan loncengnya nyalakan agar dapat informasi selanjutnya. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.